Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Haq bersama Selinda Fauzia. Oke, di sini kami berdua akan membahas materi pembelajaran mengenai tentang besaran dan satuan. Nah, kenapa kami mengambil materi besaran dan satuan? Karena menurut kami materi besaran dan satuan ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-harinya. Materi ini pun tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contohnya saat kita mengukur suatu objek dalam pembuatan karya. Nah, materi besaran dan satuan ini sangat diperlukan agar hasil karya-karya kita tercipta baik dan tersusun rapi berdasarkan pengukuran yang sistematis. Nah, dari sini kalian sudah mengerti betapa pentingnya belajar materi besaran dan satuan. Sebelum kami lanjut dalam pengaplikasian materi besaran dan satuan di contoh aplikasi matematika FreeGeo, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu besaran. Nah, besaran sendiri pengertiannya adalah besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai acuan atau dasar dari perhitungan. Misalnya contohnya ada meter, kilometer merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Kemudian detik, menit, jam itu merupakan satuan dari besaran pokok waktu, dan ada gram, kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa. Besaran fisis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah besaran pokok, dan kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah besaran turunan. Definisi dari besaran pokok itu sendiri, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang ada di tabel yang merupakan besaran-besaran pokok. Nah, besaran pokok ini ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dan untuk satuan-satuannya, untuk satuan dari besaran pokok panjang adalah meter, kemudian massa adalah satuannya kilogram, waktu second, kuat arus listrik adalah satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, kemudian yang selanjutnya intensitas cahaya satuannya kandela. Nah, besaran-besaran pokok ini sudah ditetapkan dan sudah menganut hukum internasional atau standar hukum internasional. Jadi besaran pokok ini tidak terlepas dari kehidupan fakta kita ya sobat, karena besaran-besaran pokok ini sudah masuk menurut cara hukum internasional dan sudah digunakan secara internasional. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengaplikasikan ya kegunaan dari satuan besaran pokok ini ya, besaran pokok yang sudah ditetapkan secara internasional di aplikasi FreeGeo. Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu untuk cara penggunaan pengaplikasian besaran pokok yang akan saya praktekkan di aplikasi FreeGeo ya. Ini intinya adalah perumpamaan yang ada di aplikasi FreeGeo yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya contoh untuk besaran pokok panjang itu adalah satuan meter. Mungkin kalian sudah tahu untuk besaran pokok panjang ini, untuk satuan meter itu sudah banyak dilakukan ya, seperti saat kita mengukur suatu objek atau saat kita mengukur suatu ruang luas, volume, dan lain sebagainya. Kita tentunya menggunakan satuan meter ini ya sobat ya, untuk mendukung proses dalam pembelajaran besaran pokok ini. Jadi besaran pokok ini sangat berguna saat kita mengukur
suatu ruang volume objek, sehingga kita bisa menerapkan fungsi dari besaran pokok itu sendiri di kehidupan nyata kita, baik itu dalam skala nasional ataupun internasional, dan baik juga dalam segi kerjasama, baik itu kerjasama bisnis atau kerjasama yang berhubungan. Besaran pokok ini adalah sebagai dasar fondasi dalam melakukan kerjasama. Contohnya ada lagi besaran pokok massa dan satuannya kilogram. Nah, ini biasanya kalau kita di kehidupan sehari-hari kita itu ada besaran pokok massa dengan satuan kilogram. Ini digunakan dalam perdagangan, misalnya jual beli ya. Kalau kita lagi barter atau pertukaran uang atau jasa, kita juga bisa menggunakan besaran pokok massa dengan satuan kilogram ini. Misalnya contoh saat kita membeli atau menukar uang Rp24.000 ya, kemudian ditukarkan dengan 1 kilogram telur. Nah, ini merupakan terapan ya, atau penerapan dari materi besaran pokok itu sendiri, yaitu besaran pokok massa. Dan untuk besaran pokok waktu ini tidak terlepas juga dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya saat kita mau berangkat kerja, atau kita ada jadwal perkuliahan, atau misal kita lagi merencanakan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya atau kegiatan aktivitas selanjutnya, juga bisa menggunakan besaran pokok waktu. Tidak hanya itu, besaran pokok waktu juga bisa digunakan dalam hal pertandingan ya, atau olimpiade, atau hal yang berhubungan dengan kompetisi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kompetisi ini, seperti besaran pokok waktu ini dengan satuan second atau dengan satuan lainnya, cuma ini adalah satuan dasarnya ya dari ilmuwan-ilmuwan yang sudah menetapkan besaran pokok ini. Dan saya akan coba untuk mengaplikasikan ke perumpamaan di aplikasi Frigeo dengan besaran pokok ini. Jadi simak saja untuk video ini ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja kita coba ya untuk membuka aplikasi Frigeo-nya. Dan ini saya mencontohkan ya bagaimana besaran, salah satu contohnya adalah besaran pokok panjang ya, dan ada massa, waktu, dan ternyata ini merupakan besaran yang tidak terlepas dari kehidupan nyata kita ya. Jadi sangat berguna sekali di kehidupan nyata kita. Oke, di sini saya akan melakukan tes ya di aplikasi Frigeo ini. Saya mencoba mengembangkan gimana teori besaran pokok itu apakah bisa diaplikasikan ke aplikasi Frigeo ini. Dan saya mencoba menggunakan aplikasi Frigeo. Ya, memang untuk aplikasi Frigeo ini mirip dengan aplikasinya GeoGebra ya pada umum, yang sudah kita biasanya sudah kita pelajari ya, dan saya ini cuma mengembangkan dari aplikasi lain ya, seperti contohnya ini aplikasi Frigeo. Apakah kualitasnya itu mirip ya dengan aplikasi GeoGebra, tapi saya rasa untuk penggunaannya agak berbeda. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Frigeo ini untuk menerapkan pembelajaran tentang materi besaran dan satuan. Dan di sini ada tombol A ya, ini ada tombol A, ini ada poin ya. Di sini ada poin, ada koordinat, ada center point, intersection point, attach, detach point, kemudian point with fixed offset. Nah, ini sebenarnya saya nggak terlalu pandai bahasa Inggris ya. Oke, langsung saja yang saya ketahui itu point at koordinat. Nah, kalau point ini membuat titik saja, kalau XY ini
ada gambar XY ini berarti membuat koordinat poin ya, artinya koordinat titik ya, membuat titik koordinat XY. Nah, jadi coba kita klik ya yang ada tulisan point at koordinat, oke, atau XY. Kita coba klik ya. Nah, di sini kita buat memasukkan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Jadi 9 ya, ini untuk sumbu X-nya sendiri. Kemudian ada Y, coba misalnya kita nggak 9 ya, coba kita pilih 100 saja ya, pilih 100, ini yang 50, kita coba aja ya agar lebih jelas lah dalam melihatnya. Oke, kita langsung kita klik finish, dan kita lihat hasilnya XY nya berada di titik koordinat mana. Nah, kita lihat, kita 1200 ini masih. Nah, ini jika kita perbesar maka letaknya ada di contoh tadi ya, 50 100 ya, berarti X nya 50, Y nya adalah 100. Oke, jadi seperti itu untuk menggunakan titik koordinatnya. Oke, terus apalagi yang ada di sini ya, ini bisa membuat sudut ya, bisa membuat bangun ya, contohnya seperti ini untuk membuat bangun. Nah, ini kita bisa buat bangun seperti segitiga atau bilangan segi 4 ya, segi 4, segitiga. Intinya poligon itu berarti titiknya ada 3 atau bisa lebih dari 3 juga bisa. Nah, ini coba saya membuat segitiga di sini, terus kita klik ini lagi, kemudian kita klik, nah ini ada titik 3, kemudian kembali ke titik pusat. Nah, maka ini kita sudah bisa membuat segitiganya. Oke, kita jadi bisa membuat segitiganya, dan untuk kembalinya kita pilih freehand. Nah, ini ada tombol move untuk memperbesar layar, dan ini ada tombol freehand mode tadi untuk mode tangan ya. Jadi kita bisa mengatur leluasa ini ya, kita bisa mengatur lebih leluasa. Nah, kita coba lainnya ya. Jadi seperti itu ya untuk penggunaannya, hampir mirip lah dengan aplikasi GeoGebra ya. Dengan aplikasi GeoGebra kita buat, misalnya kita buat hiperbola atau elips ini ya, contoh misalnya ini elips. Nah, coba kita klik sebanyak titiknya 3, maka akan muncul elipsnya ya, 1 2 3. Nah, ini adalah hal yang bisa kita tahu ya untuk membuat elipsnya sendiri. Jadi di sini kita bisa lebih leluasa mengukur. Nah, maksudnya apa materi besaran dan satuan ini? Nah, di sini saya mengajarkan tentang bangun ya. Contohnya kalau kita itu membahas tentang besaran ya. Besaran kan ada panjang, besaran pokok ya. Ini yang saya bahas ya, bukan besaran turunan. Kalau ada besaran turunan nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Selinda, teman saya kali ini ya. Dan di sini saya cuma menjelaskan tentang besaran pokok yang ada di dalam sebuah bangun datar ya. Jadi bukan bangun ruang ya. Kalau bangun datar ini maksudnya kalau kita mengarah ke besaran pokok, tentunya ada panjang ya, ada panjang. Nah, di sini ini ada hubungannya karena di segitiga ini juga panjangnya berapa titik koordinatnya kita sudah tahu. Di sini ada 250, tapi kita tidak menggunakan satuan seperti meter ya.
jadi nggak ada. Jadi ini satuannya adalah titik koordinat kartesius ya, jadi titiknya adalah sumbu x, y. Jadi bukan, ya memang ini adalah untuk aplikasi ya, maksudnya dalam sebuah perumpamaan atau rekayasa saja. Jadi bukan, kalau dalam kehidupan sehari-hari tentunya besaran pokok seperti besaran pokok panjang ya, besaran pokok panjang tentunya ada kaitannya dengan kehidupan sehari. Seperti kita saat membangun lantai atau saat kita membangun dinding rumah. Dinding rumah kan ada yang berbentuk seperti segitiga, juga ada yang berbentuk segi empat. Jadi kalau kita menggunakan besaran pokok seperti panjang, maka tentunya ukuran kita akan akurat ya, ukuran kita akan akurat sehingga kita bisa membuat suatu karya yang ingin kita buat, karena memang besaran pokok panjang ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Itu contohnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, dan di sini cuma ada, nah ini adalah untuk membuat poros lingkaran ya. Ini ada membuat sudutnya jadi sini, dan cuma itu saja ya. Oke, ini bisa membuat parabola ya, di sini kita bisa klik seperti itu. Ini ya, saya juga masih belajar ya dari aplikasi ini. Untuk mereset ya, atau untuk menghapus semuanya dari sini juga kita klik yang ada ikon sampah ya, ikon ada gambar sampah ini kita klik ya, kemudian kita pilih yes ya, do you really want to delete your project, kita pilih yes saja. Oke, nah ini akan secara otomatis sudah terhapus seluruhnya ya, yang sudah kita buat ini akan terhapus seluruhnya. Mungkin kalau kalian masih awam ya menggunakan aplikasi ini, memang agak kesulitan ya jadinya. Jadi perlunya kita evaluasi ya, gimana cara penerapan membuat suatu bangun di aplikasi Frigeo ini. Karena menurut saya aplikasi Frigeo ini agak-agak sulit ya untuknya. Tapi ya kalau kita buat mudah ya mudah, tapi kalau kita buat sulit ya sulit. Jadi seperti itulah contohnya. Bisa kita buat bangun lain, misalnya kita buat bangun segi empat misalnya ya, kemudian kembali ke titik awal. Nah ini merupakan itu ya, suatu bangun datar ya, segi empat. Nah, seperti itu pembuatannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Fauzia dari Prodi Pendidikan Matematika 2021C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan definisi besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalnya volume dari besaran panjang dipangkat 3, massa jenis dari hasil bagi massa dengan volume, dan sebagainya. Besaran turunan dan dimensi. Besaran pokok luas, rumusnya panjang kali lebar, dimensinya L pangkat 2, volume panjang kali lebar kali tinggi L pangkat 3, massa jenis massa per volume M L pangkat negatif 3, kecepatan perpindahan per waktu L T pangkat negatif 1, kecepatan per waktu L T pangkat negatif 2, gaya massa dikali percepatan L T pangkat 2, usaha dan energi gaya kali perpindahan M L 2 T pangkat negatif 2, impuls dan momentum gaya dikali waktu, dimensinya M
LT pangkat negatif 1. Besaran turunan massa jenis Pi, turunannya kilogram, M pangkat negatif 3. Kecepatan atau V, turunannya M, S pangkat negatif 1. Gaya F, satuannya Newton, simbolnya N, turunannya kilogram, M, S pangkat negatif 2. Tekanan Pi, Pascal, simbolnya PA, turunannya N, M pangkat negatif 2. 5. Usaha energi kalor, satuannya joule, simbolnya J, turunannya N, M. Daya atau P, nama satuannya watt, simbolnya W, turunannya J, S pangkat negatif 1. 7. Muatan listrik atau Q, nama satuannya coulomb, simbolnya J, turunannya A, S. Beda potensial listrik atau V, volt, simbolnya V, turunannya WA pangkat negatif 1. Nomor 9. Hambatan listrik atau R, satuannya UHM, turunannya VA pangkat negatif 1. Yang terakhir, frekuensi atau F, nama satuannya Hertz, simbolnya Hz, turunannya S pangkat negatif 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari volume sebuah bangun kubus menggunakan aplikasi GeoGebra kelas 5. Caranya, kita buka dulu aplikasinya. Setelah itu kita klik polygon, kita buat alasnya, misalnya panjang setiap tusuknya 4 cm, maka kita akan tarik dari titik 0 ke titik 4. Setelah itu kita akan membuat bangun 3D nya dengan cara klik view, pilih 3D graphics, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita pilih piramid, extrude to prism, kita tarik dari bawah, tingginya sampai ke titik 4. Kita bisa menggerakkan juga bangunnya dengan cara klik tanda panah ini, lalu kita gerakkan saja. Nah, untuk mencari volumenya kita klik angle, pilih volume, lalu kita klik bangunnya, maka akan muncul volumenya yaitu 64 cm kubik. Di sini juga ada tampilannya. Untuk menghilangkan garisnya ini kita bisa klik kanan, ini kita klik, alasnya juga bisa kita hilangkan dengan cara yang sama. Nah, ini tampilannya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.